Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bantuan untuk UMKM tahap kedua sudah mulai dicairkan. Jadi kepada Bapak Ibu yang akan mengurus UMKM-nya, dana UMKM-nya dari pemerintah tahap kedua ini, di mana pada tahap pertama sudah mendapatkan 2,4 juta. Nah, pada tahap kedua ini yang dibantu oleh pemerintah adalah sebesar 1,2 juta. Nah, sama dengan tahap yang pertama, dalam pengurusannya jangan lupa dibawa kembali surat-surat data diri lengkap ya, seperti KK, KTP, buku tabungannya. Dan nanti jangan lupa bahwa karena banyak yang mengurus pencairan dana UMKM tahap kedua ini, maka kita akan menghadapi antrian panjang ya di Bank BRI cabang manapun. Jadi oleh karena itu, maka langkah pertama jangan lupa untuk mengambil nomor antrian. Nah, biasanya nomor antrian itu dibagikan jam setengah 8 karena Bank BRI-nya buka jam 8 oleh security-nya. Namun karena penumpukan orang yang luar biasa ya, jadi sepertinya sudah tidak bisa lagi datang jam setengah 8. Ada juga orang yang sudah datang jam setengah 6 ya. Ternyata juga nomor antrian sudah habis. Jadi di bulan Ramadan ini triknya ya setelah makan sahur ya langsung aja datang ke bank ya untuk mengambil nomor antrian. Karena untuk antrian penerima UMKM ini orang bank membatasi ya. Jadi artinya setiap hari itu kalau selain hari Jumat itu biasanya sampai nomor antrian 70. Nah, pengalaman kalau kita datang setengah 6 itu sudah tidak ada lagi, atau kita datang jam 5 barangkali sudah habis. Jadi betul-betul setelah makan sahur langsung aja datang ke bank untuk mengambil nomor antrian. Nah, walaupun nanti untuk pengurusannya kita baru bisa masuk ke bank jam 8. Nah, perlu diingat bahwa surat-surat tadi silakan dibawa ya, jangan lupa KTP, buku tabungan, kartu keluarga barangkali. Nah, prosesnya sama dengan pada waktu kita mengurus tahap pertama, di mana kita akan menghadapi CS ya. Jadi kita harus antrian tadi setelah dipanggil ya, masuk antrian karena protokol kesehatan, kita menghadap CS ya. Kemudian kembali kita disuruh mengisi formulir tentang nama, nomor KTP, alamat, nomor HP, dan juga jenis usaha ya yang kita miliki UMKM ini. Kita isi kembali, kemudian tanda tangan dengan nama jelas ya. Dan yang hadir tentu yang mendapatkan bantuan. Jadi tidak ada istilahnya diwakilkan, karena sistem di bank sekarang sudah, atau sistem yang akan mendapatkan bantuan ini sangat transparansi sekali, di mana selain mengisi formulir juga akan difoto. Jadi ini akan meyakinkan bahwa yang mengambil atau yang mengurus adalah yang bersangkutan. Nah, itu tahap pertama. Jadi setelah kita menghadapi CS, sudah dipoto, isi formulir, nah itu baru tanda kita terdaftar. Dan sepertinya uangnya belum bisa dicairkan karena itu baru konfirmasi ke pusat bahwa kita terdaftar. Nah, setelah kita terdaftar tahap pertama, biasanya buku tabungan kita udah bisa di print bahwa kita mendapat 1,2, tapi itu belum bisa diapa-apakan ya, artinya karena masih diverifikasi oleh pusat. Nah, setelah tahap pertama ini, jangan lupa nanti kita akan kembali antri ya, ambil antrian lagi. Nah, prosesnya itu hampir sama.
kita kembali akan antrian kembali, menghadap CS kembali, dan hampir sama ya, kita akan mengisi formulir kembali, sama dengan yang pertama. Kita kembali harus menyediakan kelengkapan identitas kita ya, tapi tidak seperti yang di awal ya. Cuma ada 2 formulir yang akan kita isi, tapi pertanyaannya hampir sama, yaitu nama, kemudian kembali mengisi nomor KTP ya, mengisi alamat, nomor HP, dan kembali kita harus menunggu proses ya. Ini namanya proses pembukaan blokir namanya ya. Jadi setelah kedatangan kita yang pertama, kita terdaftar dan verifikasi ke pemerintah pusat bahwa kita adalah penerima atau berhak menerima UMKM ini. Mungkin karena di tahap pertama kita sudah dapat, di tahap kedua ini juga kita kembali dapat, sudah mendaftar, sudah verifikasi, dan kedatangan kita yang kedua ini tetap kita akan dipoto lagi ya. Jadi ini nampaknya pengontrolan atau pengawasan yang berlapis oleh pemerintah pusat untuk transparansi bahwa yang mendaftar dan yang mengurus, mengambil nanti pencairan dana UMKM ini betul-betul adalah orang yang bersangkutan, bukan diwakilkan atau diambil oleh orang lain. Nah, di tahap kedua ini sama, setelah kita dipoto, dan itu adalah proses pembukaan blokir namanya. Nah, setelah pembukaan blokir ini nampaknya dua kali ini kita blokirnya sudah dibuka. Nah, ini untuk ini urusannya lebih mudah karena artinya di buku tabungan kita sudah ada tertulis sejumlah uang 1,2 juta untuk bantuan UMKM. Data kita berarti sudah oke, sudah diterima ya. Semua administrasi fotokopi itu dikerjakan oleh bank ya, CS Bank. Artinya kita sudah clear ya, diklarifikasi bahwa kita memang adalah orang yang berhak dan akan mendapat bantuan sebesar 1,2 juta. Nah, setelah kita datang untuk yang kedua kali ini, kembali saya ingatkan, datang 2 kali sama, antri ya, ambil nomor antrian. Pertama, antrian untuk mendaftar bahwa kita terdaftar sebagai penerima UMKM tahap kedua yang 1,2 juta ya. Data kita diverifikasi dan data kita masuk ke pemerintah pusat bahwa memang kita tahap pertama dapat, dan tahap kedua ini juga sudah diverifikasi bahwa kita memang berhak atau termasuk orang yang mendapatkan, sudah melapor dan mendapatkan bantuan tahap kedua sebesar 1,2 juta ini. Dan kita tetap akan dipoto ya untuk yang pertama ini. Dan saya ingatkan lagi bahwa antrian sangat terbatas, oleh karena itu datanglah kalau di bulan Ramadan ini setelah makan sahur atau sebelum sahur kalau perlu ya, datang ke bank, ambil antrian dulu, karena nomor antrian hanya sampai nomor 70 hari biasa, dan hari Jumat hanya sampai nomor 40 ya. Orang akan sangat banyak sekali datang ya pada saat sahur. Nah, itu tahap pertama ya. Jangan lupa kalau bisa juga dibawa kelengkapanlah pena, kemudian identitas diri, jangan lupa dibawa semuanya, jangan disimpan di rumah
karena ini akan berguna sekali untuk pengecekan bahwa kelengkapan surat kita ada, maka nanti security akan memberikan nomor dan mempersilahkan kita antri ya. Karena antri sangat panjang sekali karena di dalam tidak boleh banyak orang. Setelah keluar nanti grup yang pertama yang diladeni di dalam barulah disambung dengan grup yang kedua. Jadi tahap pertama itu kita antrian, kita masuk menghadap CS, kita tengokkan semua buku tabungan semua ya, kemudian pengisi pendaftaran ya, sediakanlah pena kita sendiri biar tidak ribet. Kita dipoto lagi ya, diverifikasi, dan itu baru tahap pertama. Sekali saya ingatkan ada 2 tahap. Itu tahap pertama bahwa kita diverifikasi, diberi buku tabungan dan diprintkan buku tabungan itu bahwa dana 1,2 juta untuk bantu UMKM itu sudah ada di buku tabungan kita. Nah, tapi itu belum bisa diambil. Barulah kita kembali datang untuk kedua kalinya, apakah besoknya atau besoknya lagi tidak masalah. Dan prosesnya bersama, kita ambil antrian, kembali kita mengisi formulir, kembali kita dipoto ya. Pertanyaan juga sama ya, bawa kelengkapan identitas diri. Nah, yang kedua ini adalah khusus untuk pembukaan blokir ya. Jadi khusus untuk pembukaan blokir. Jadi kalau yang pertama bahwa kita terdaftar sebagai penerima UMKM tahap kedua yang 1,2 juta, kita sudah didaftar, sudah diklarifikasi, di data kita diserahkan kepada pemerintah pusat secara online melalui pegawai Bank BRI. Nah, itu verifikasi. Nah, artinya kalau sudah diprintkan berarti kita berhak menerimanya. Nah, tahap kedua pembukaan blokir, dan tahap ketiga kita datang bisa langsung untuk mencairkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua yang mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah. Seperti Bapak Ibu sekalian tahu bahwa memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan dari permintaan, dari market. Nah, pemerintah dalam program PEN yang awal sudah mengadres masalah pembiayaan bagi UMKM yang sudah bankable ya, dengan program restrukturisasi, kredit, subsidi bunga, subsidi pajak. Nah, hari ini Pak Presiden tadi sudah kami ratas dan sudah disetujui, yaitu program bantuan produktif usaha mikro. Ini akan diberikan ke 12 juta pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta. Tahap awal kita sudah ada dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran 22 triliun. Sebagaimana arahan Presiden bersama Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, Kemenkum, HAM, Setkap, BPKP, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi telah menyiapkan landasan kebijakannya, pengalokasian anggaran termasuk mekanisme pendataan, penyaluran hingga pengawasan. Sampai saat ini telah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK,
terutama untuk Bank Wakaf Mikro dan LKM, Himbara, Kementerian Lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian, dan BLU. Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK. Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat. Semua kita harus berpartisipasi melakukan pengawasan agar program bantuan produktif usaha mikro ini dapat disalurkan kepada yang tepat, ya, tepat waktu juga, sehingga UMKM yang saat ini sedang mengalami masalah bisa segera produktif kembali. Nah, teknisnya ini nanti si penerima usaha mikro yang tadi kriterianya adalah dia belum pernah menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan, akan ditransfer sebesar 2,4 juta sekali transfer, dan si penerimanya itu ya langsung ditransfer ke rekening si penerima. Jadi ini kami sudah siapkan, pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kita kick off.